Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Rafael Struijk menghilang, teka-teki yang menggelisahkan penggemar Timnas Indonesia. Sadil Ramdhani pamit dari Sabah FC, isyarat kuat menuju Persib Bandung? Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Sudah 5 pertandingan berlalu, dan nama Rafael Struijk tak juga muncul dalam daftar susunan pemain Brisbane Roar. Winger muda Timnas Indonesia itu seperti ditelan bumi, seolah menghilang tanpa jejak di skuad klub asal Australia tersebut. Padahal, awal musim sempat menjanjikan. Kini, teka-teki besar menyelimuti masa depan sang pemain. Terakhir kali Struijk turun ke lapangan adalah pada 8 Maret 2025 melawan Adelaide United. Laga itu berakhir imbang 1-1, dan sejak saat itu, tidak ada lagi aksi sang pemain di lapangan hijau. Yang lebih mengherankan, dalam 5 laga berikutnya, ia bahkan tidak mendapat 1 menit pun bermain. Pada 15 Maret, Struijk sempat masuk ke dalam daftar pemain cadangan saat Brisbane Roar menang 3-1 atas Perth Glory. Namun, harapan publik Indonesia untuk melihat aksinya kembali pupus. Ia duduk manis di bangku cadangan selama 90 menit penuh, tanpa pernah dipanggil masuk. Sejak saat itu, bahkan namanya lenyap dari line up. Apa yang terjadi dengan Rafael Struijk? Hingga saat ini, baik pelatih Brisbane Roar maupun pihak manajemen klub belum memberikan penjelasan resmi soal absennya Struijk. Tidak ada kabar cedera, tidak ada pernyataan soal penurunan performa, bahkan tidak ada sinyal bahwa sang pemain tengah dalam masa adaptasi atau istirahat. Ketidakjelasan inilah yang membuat publik bertanya-tanya. Padahal, kontribusi Struijk di awal musim terbilang cukup positif. Ia telah mencatatkan 10 penampilan untuk Brisbane Roar dengan koleksi 1 gol. Meskipun menit bermainnya belum banyak, sekitar 240 menit, tetapi ia menunjukkan potensi yang menjanjikan. Ia punya kecepatan, teknik, dan visi bermain yang bisa berkembang jika diberi kesempatan. Sayangnya, peluang itu justru tidak datang. 5 laga terakhir adalah bukti bahwa Struijk seolah bukan bagian dari rencana taktik pelatih. Bagi pemain muda, kehilangan menit bermain secara drastis bisa berdampak besar terhadap kepercayaan diri dan perkembangan karir. Bukan hanya klub yang terdampak. Di level internasional, ketidakhadiran Struijk di lapangan juga menjadi perhatian. Patrick Kluivert, pelatih Timnas Indonesia, dikenal cukup selektif dalam memilih pemain untuk lini depan. Persaingan semakin ketat. Tanpa menit bermain reguler di klub, posisi Struijk di tim nasional bisa jadi terancam. Apalagi menjelang laga penting Timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni nanti. Pelatih tentu akan memilih pemain yang bugar dan aktif bertanding, bukan yang hanya duduk di bangku cadangan. Spekulasi pun mulai bermunculan. Ada yang menduga Struijk hanya mengalami rotasi biasa karena strategi pelatih. Namun, sebagian lainnya menilai bahwa ini bisa jadi pertanda bahwa ia tengah menuju pintu keluar dari Brisbane Roar. Entah karena tidak cocok dengan sistem permainan, atau karena klub punya rencana mendatangkan wajah baru. Beberapa penggemar juga mengaitkan absennya Struijk dengan rumor transfer. Meskipun belum ada kabar konkret, kemungkinan ia hengkang ke klub lain pada bursa transfer mendatang bukanlah hal mustahil. Dengan usia yang masih 23 tahun dan status sebagai pemain tim nasional, tentu ada klub-klub lain yang tertarik menampungnya. Yang pasti, publik Indonesia berharap Rafael Struijk segera kembali menemukan jalannya. Baik itu dengan kembali mendapatkan kepercayaan di Brisbane Roar, atau membuka lembaran baru di klub lain yang lebih memberi ruang bermain. Karena satu hal yang pasti, Struijk masih punya potensi besar. Ia bukan hanya aset untuk klub, tapi juga harapan bagi Timnas Indonesia di masa depan. Dan kehilangan kesempatan bermain hanya akan menghambat langkahnya menuju puncak karir. Kini, bola ada di tangan Brisbane Roar dan Rafael Struijk sendiri. Akankah kita melihatnya kembali bersinar dalam waktu dekat? Atau justru ia akan mengambil langkah baru dalam perjalanan sepak bolanya? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal pasti, publik Indonesia masih menunggu aksi Struijk yang selama ini dirindukan. Sadil Ramdhani pamit dari Sabah FC, isyarat kuat menuju Persib Bandung? Sebuah babak baru tampaknya akan segera dimulai dalam karir Sadil Ramdhani. Setelah lebih dari 4 tahun membela Sabah FC,
winger lincah berusia 26 tahun itu akhirnya mengucapkan salam perpisahan. Pada Senin, 21 April 2025, ia menyampaikan pesan emosional kepada seluruh elemen klub asal Malaysia tersebut. Ucapan itu sekaligus menjadi penanda berakhirnya kebersamaan Sadil dengan Derhinos, klub yang ia bela sejak Februari 2021. Perpisahan ini terjadi hanya sehari setelah Sadil menutup musim kompetisi 2024-2025 dengan prestasi cukup membanggakan. Sabah FC kembali finish di posisi ketiga Liga Super Malaysia, mengulang pencapaian mereka untuk kali ketiga secara berturut-turut. Dengan catatan 11 kemenangan dan total 40 poin dari 24 laga, klub ini sekali lagi menjadi kuda hitam yang patut diperhitungkan. Dan Sadil, tentu saja, adalah bagian penting dari keberhasilan tersebut. Performa Sadil di musim terakhirnya bersama Sabah FC patut diacungi jempol. Selain membantu tim secara kolektif, kontribusi individunya juga luar biasa. Menurut data dari Transfermarkt, Sadil telah menorehkan 87 penampilan selama membela Sabah, menyumbang 22 gol dan 30 assist. Jumlah yang cukup fantastis untuk pemain sayap, dan menunjukkan betapa besar peran yang ia mainkan di klub tersebut. Namun seperti banyak kisah dalam dunia sepak bola, akhir yang baik bukan berarti akan terus berlanjut. Kontrak Sadil yang akan habis pada Mei 2025 belum juga diperpanjang. Alih-alih menunggu negosiasi kontrak baru, Sadil memilih melangkah ke arah yang berbeda. Dalam unggahannya di media sosial, ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung, staf, dan rekan setimnya. Ia menyebut pengalaman bersama Sabah sebagai perjalanan yang luar biasa yang membentuknya menjadi pemain yang lebih matang. Perpisahan ini sontak memantik rumor kemana Sadil akan melanjutkan karirnya. Dan satu nama yang paling santer disebut adalah Persib Bandung. Klub besar asal Jawa Barat ini disebut-sebut menjadi tujuan berikutnya winger andalan timnas Indonesia itu. Bahkan media Malaysia, Makan Bola, mengabarkan bahwa Sadil hampir pasti bergabung dengan skuad Maung Bandung di bawah asuhan pelatih Bojan Hoda. Kebetulan, Hoda sendiri bukan nama asing bagi Sadil. Sang pelatih asal Kroasia itu pernah melatih klub-klub Malaysia dan tentu tahu betul kualitas Sadil. Maka tidak mengherankan jika kabar ini menjadi semakin masuk akal. Apalagi, beberapa sinyal lain pun mulai bermunculan. Deddy Kusnandar, gelandang Persib, terlihat meninggalkan komentar bernada positif di unggahan Sadil. Komentar singkat itu disambut hangat netizen yang ikut berspekulasi. Apakah ini kode keras? Satu hal yang membuat rumor ini makin menarik adalah kenangan lama yang kembali mencuat. 3 tahun lalu, Mark Locke sempat bertanya langsung kepada Sadil melalui akun TikTok-nya. Jika harus memilih antara Persib atau Persija, kemana arah hatinya? Dengan lugas, Sadil menjawab, Persija. Jawaban ini tentu masih diingat oleh supporter, terutama Bobotoh yang kini bertanya-tanya, apakah pilihan Sadil benar-benar berubah? Namun perlu diingat, banyak hal bisa berubah dalam 3 tahun. Situasi karir, peluang bermain, hingga kondisi klub bisa memengaruhi keputusan seorang pemain. Dan dengan Persib kini tampil lebih stabil serta punya ambisi besar menatap musim depan, bukan tak mungkin Sadil melihat klub ini sebagai langkah terbaik dalam karirnya. Apalagi, kehadiran pelatih yang sudah mengenalnya bisa jadi faktor pendorong kuat. Dari sisi tim nasional, Sadil tetap jadi bagian penting. Ia sudah mengoleksi 26 caps dan mencetak 2 gol untuk timnas Indonesia. Keputusannya pulang kampung bisa jadi merupakan strategi untuk menjaga peluang bermain lebih rutin dan berada di radar pelatih Patrick Kluivert. Bermain di Liga 1, apalagi bersama klub besar seperti Persib, akan membuat namanya tetap mencuat di level domestik dan internasional. Sementara itu, eksodus pemain dari Sabah FC tidak hanya melibatkan Sadil. Beberapa nama lain seperti Dominic Tan dan Stuart Wilkin juga dilaporkan tengah diminati oleh klub-klub luar negeri. Ini menunjukkan bahwa Sabah FC menjadi ladang talenta yang mulai dilirik banyak pihak. Namun kehilangan Sadil tentu menjadi pukulan tersendiri, mengingat ia adalah sosok yang begitu dicintai fans dan menjadi tulang punggung tim dalam beberapa musim terakhir. Kini, publik sepak bola Indonesia hanya tinggal menunggu konfirmasi resmi. Apakah Sadil benar-benar akan berseragam Persib Bandung musim depan? Ataukah masih ada kejutan lain di balik layar? Satu hal yang pasti, Sadil Ramdhani telah menyelesaikan babaknya di Malaysia dengan kepala tegak. Dan kini, lembaran baru telah menanti untuk dituliskan. Mungkin saja, bersama Maung Bandung. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share,
dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.